Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah keseimbangan 4 sektor. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, pendahuluan. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, perekonomian dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Perekonomian 4 negara ini disebut juga perekonomian terbuka, di mana di dalamnya melibatkan transaksi dengan LN. LN itu luar negeri ya Mas dan Mbak ya. Ya, masuk ke ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Ekspor merupakan kegiatan pengiriman dan penjualan barang produksi dalam negeri ke luar negeri, meningkatkan AE. Ya, AE singkatan dari Aggregate Expenditure, bahasa Inggris ya Mas dan Mbak ya. Ya, Aggregate Expenditure adalah pengeluaran agregat. Meningkatkan PN. PN kalau saya tidak salah adalah pendapatan negeri. Impor merupakan kegiatan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri, menimbulkan aliran keluar atau bocoran, menurunkan pendapatan negeri. Oke, ini adalah siklus perekonomian 2 sektor. Ya, karena 2 sektor ya, maka muncul rumah tangga dan perusahaan saja ya. Dan ini ada aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian 3 sektor. Jadi selain rumah tangga dan perusahaan, ada pemerintah juga di dalamnya Mas dan Mbak. Jadi gaji dan upah masuk dari pemerintah ke rumah tangga, kemudian pajak perseorangan masuk dari rumah tangga ke pemerintah, kemudian pengeluaran pemerintah masuk dari pemerintah ke perusahaan, dan pajak perusahaan masuk dari perusahaan ke pemerintah. Nah, gaji, upah, sewa, bunga, dan laba masuk dari perusahaan ke rumah tangga, sedangkan tabungan masuk dari rumah tangga ke lembaga keuangan, dan pinjaman masuk dari lembaga keuangan ke penanam modal, dan investasi masuk dari penanam modal ke perusahaan. Dan konsumsi rumah tangga masuk dari rumah tangga ke perusahaan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Ya, perekonomian 4 sektor ya Mas dan Mbak ya. Jadi ada di sebelah kiri ini ada perusahaan, ini pemerintah, ini rumah tangga, dan ini dunia internasional ya Mas dan Mbak ya. Oke, jadi pembelian barang dan jasa ya, ini arah pandangnya 2. Dan ya, pembelian barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah ke perusahaan, dan pajak masuk dari perusahaan ke pemerintah, dan pajak masuk juga dari rumah tangga ke pemerintah, dan gaji, pembayaran bunga, penghasilan non balas jasa ya kalau saya tidak salah, ini masuk dari pemerintah ke rumah tangga. Nah, gaji, upah, dividen, dan sewa ini masuk dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ya, untuk impor ini ya, kalau di gambar ini ya, masuk dari rumah tangga ke dunia internasional. Dan kalau ekspor ini masuk dari dunia internasional ke perusahaan. Ya, ini yang atas pembelian barang dan jasa Mas dan Mbak. Oke, pendapatan yang diperoleh rumah tangga dibelanjakan untuk kebutuhan beberapa hal. Ya, contohnya membayar pajak pendapatan individu, membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri, mengimpor barang dan jasa yang diproduksikan negara lain, dan menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke institusi keuangan. Oke, komponen pengeluaran agregat ada beberapa poin.
ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, disimbolkan dengan CDN. Kemudian ada investasi perusahaan, disimbolkan dengan I. Kemudian pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, disimbolkan dengan G. Kemudian ekspor ada simbolnya X, kemudian impor simbolnya M. Sehingga AE, agregat expenditure atau pengeluaran agregat, sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Jadi ekspor dikurangi impor. Jadi kalau ekspornya lebih besar dari impor ya hasilnya ini positif. Tapi kalau impor lebih besar dari ekspor maka hasilnya negatif. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, penentu ekspor dan impor. Untuk faktor penentu ekspor ya ada beberapa poin. Ada apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang berikutnya adalah mutu barang. Yang berikutnya adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Kemudian kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Ya, mungkin Mas dan Mbak sudah tahu ya bahwa Indomie juga diekspor ke luar negeri. Jadi cita rasanya orang-orang luar negeri juga menerima cita rasa Indomie, tapi dengan sedikit penyesuaian. Misalnya rasanya lebih disesuaikan dengan lidahnya orang lokal, maksudnya orang luar negeri ya, yang mana tempat ekspor dari Indomie tersebut. Oke, untuk faktor penentu impor ada tingkat pendapatan negara, ada inflasi dalam negeri, ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang dan cita rasa konsumen. Jadi kalau suatu negara tidak dapat membuat barang gitu ya, jadi ya ada kemungkinan negara itu akan mengimpornya dari negara yang bisa memproduksi barang tersebut. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M. Jadi tulisnya rumusnya adalah AS sama dengan Y tambah M. Sedangkan pengeluaran agregat AE meliputi pengeluaran rumah tangga atas barang produksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Jadi ditulisnya YAE sama dengan CDN tambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Ya, ini ada contoh ya. Dalam suatu perekonomian terbuka diketahui informasi sebagai berikut. Fungsi konsumsi C sama dengan 10 tambah 0,8 YD. Investasi I sama dengan 20. Pengeluaran pemerintah J sama dengan 10. Pajak T sama dengan 7. Ekspor X sama dengan 6. Impor M sama dengan 2. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan A. Besarnya pendapatan nasional keseimbangan, B. Besarnya konsumsi keseimbangan, C. Besarnya tabungan keseimbangan, D. Besarnya impor dan bagaimana kondisi cadangan devisa negara, surpluskah, seimbangkah, atau defisitkah. Jadi ya Mas dan Mbak bisa mencoba contoh ini, maksudnya bisa mencoba mengerjakan contoh soal ini. Kemudian ini ada soal. Ini juga ada soal. Ini juga ada soal. Ya, Mas dan Mbak bisa mencoba sendiri ya soal-soal tersebut. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.